السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم على النبي الرحمة وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ikhwan yang saya muliakan, setelah selesai kita membahas permasalahan sebagian yang berhubungan dengan kiblat, maka Allah Jalla Dzikruhu telah menentukan dan menetapkan keberadaan tempat salat yang bernama masjid. Oleh karena itu, pada bagian yang keempat dari Kitabus Shalah, dari bab ke-41 dan sampai pada bab ke-89, kita akan membahas yang berkaitan dengan masjid, insyaallah ta'ala. Bab ke-41 dari urutan bab Kitabus Shalah. Al-Imam mulai membuka permasalahan masjid dengan judul bab hal yuqalu masjidu bani fulan, dengan bentuk pertanyaan, bolehkah dinamakan masjid dengan nama Masjid Bani Fulan? Ya, yakni dengan nama orang. Masjid Abu Bakar As-Siddiq, Masjid Umar, dan lain sebagainya. Tapi yang dimaksud oleh imam, masjid yang ada di satu kawasan atau kaum, ya, dan terkait dengan keturunan atau suku, bisa juga dengan daerah. Jawabannya ada di dalam hadis yang beliau
bawakan, itu hadis ke-420. Haddatsana Abdullah bin Yusuf At-Tinnisi qala akhbarana Malik An-Nafi' an Abdullah bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabaqa bainal khairi allati udmirat minal hafya'i wa amaduha thaniyatul wada' wa sabaqa bainal khalili allati lam tudammir minas thaniyati ila masjidi Bani Zuraiqa wa anna Abdullah bin Umar kana fi man sabaqa biha. Asyahid yang menjadi dalil di mana perkataan Ibnu Umar ila masjidi Bani Zuraiqa, sampai ke masjid Bani Zuraik. Bani Zuraik itu menunjukkan bahwa masjidnya bernama dengan Masjid Bani Zuraik. Nah, ini tidak mengapa. Berarti jawabannya boleh. Justru yang dipertanyakan apabila masjid itu dinamakan dengan nama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini yang dipertanyakan, bolehkah atau tidak? Dan pernahkah kaum salaf menamakan masjid mereka dengan salah satu nama dari nama-nama Rabbul Alamin? Ya, Abdullah bin Umar menceritakan kepada kita bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadakan perlombaan balapan kuda. Mengadakan perlombaan balapan kuda. Beliau mengadakan perlombaan balapan kuda. Allati udmirat, yang kuda-kuda itu telah terlatih, terdidik, terurus, terpelihara untuk dilombakan. Yaitu dengan cara udmirat, yakni dikuruskan badannya. Bukan sangat kurus, kelaparan, tidak. Tapi supaya ramping dan sanggup berlari kencang. Itu kurang lebih makna udmirat. Berarti diatur makannya dan lain sebagainya, kemudian dilatih. Yakni Nabi SAW mengadakan dua perlombaan kuda. Perlombaan kuda yang pertama, kuda-kuda yang udmirat, yang telah terlatih. Yaitu jaraknya dari hafya, minal hafya, dari hafya, wa amaduha, dan jauhnya, yakni jaraknya sampai ke Thaniyatul Wada. Ini ada beberapa mil, bisa 5 mil atau 6 mil atau 7 mil. Jarak antara Hafya dengan Thaniyatul Wada. Itu perlombaan kuda yang telah terlatih. Berarti sangat jauh sekali.
bukan sekedar putaran itu. Ini dari Hafiyah ke Thaniyatul Wada diperkirakan antara 5 sampai 7 mil. Berarti 5-7 mil berapa kilo? Kalau 5 mil kira-kira 6 hampir 7 kilo. Meter. Jauh. Jauh sekali. Itu perlombaan kuda. Kemudian beliau juga mengadakan perlombaan di antara kuda-kuda itu allati lam tudammir, yang belum terlatih, belum diurus dengan baik. Jaraknya minat tsaniyati ila masjidi Bani Zuraiqa. Jaraknya antara Saniyatul Wada sampai ke masjid Bani Zuraiq. Tentu ini lebih dekat jaraknya. Berapa? Mungkin 1 mil atau berapa? Lebih dekat jaraknya. Wa anna Abdullah bin Umar kana fi man sabaqa biha. Dan adalah Abdullah bin Umar, yakni Nafi yang menceritakannya, dan ia dapat kabar dari tuannya yaitu Abdullah bin Umar, termasuk yang ikut dalam perlombaan tersebut. Tujuannya untuk latihan perang, persiapan untuk jihad, persiapan untuk jihad. Ya, waktu itu kendaraannya kuda untuk berlari dengan kencang, dan kuda-kuda Arab itu kan sangat terkenal. Bahkan Rabbuna mengabadikan kecepatan larinya itu dalam surat Al-Adiyat. Kudanya tidak besar, tidak kecil, tapi sedang dia. Sedang. Tidak kurus dan tidak gemuk, sedang. Larinya sangat terkenal sekali. Ini menunjukkan bahwa menamakan hadis ini, ya, ini menamakan masjid dengan nama seseorang baik yang membangunnya. Misalnya saya membangun masjid, lalu saya namakan dengan nama masjid dengan nama saya, atau dengan nama kaum atau marga atau kabilah saya, atau dengan nama daerah saya. Begitu. Boleh berarti berdasarkan hadis ini. Hadis ini juga menjelaskan bahwa negara harus mempersiapkan kekuatan perang sesuai dengan zamannya atau masanya. Dahulu kendaraannya kuda. Kalau sekarang kita memakai kuda atau pakai apa? Nah, tentu tidak tepat memakai kuda. Nggak ada lagi yang memakai kuda. Oleh karena itu Rabbuna berfirman secara umum dalam surat Al-Anfal ayat 60. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin. Persiapkanlah
untuk menghadapi mereka musuh semampumu berupa kekuatan. Di antara kekuatan memanah saat itu. Wa minar ribatil khair, dari kuda, turhibuna bihi, yang kamu dapat mempertakuti dengannya aduwallahi wa aduwakum, musuh Allah dan musuh kamu. Ini manfaat mempersiapkan persiapan untuk menghadapi musuh. Diperintah ini semampunya, berupa kekuatan apa yang dipakai dan digunakan saat itu, persenjataannya, kendaraannya, dan lain sebagainya. Dan itu merupakan kekuatan negara. Kalau tidak, maka akan ditekan oleh negara-negara yang kuat. Persenjataan itu penting. Salah satu asas kekuatan negara, negeri, itu dengan persenjataan, mempersiapkan. Kalau sekarang ada darat, udara, laut. Kalau dahulu kan hanya dua, darat dan laut. Bahkan pada zaman Nabi SAW tidak ada armada laut untuk perang. Itu baru terjadi pada tahun 28 Hijriyah atas saran Muawiyah bin Abi Sufyan kepada khalifah yang mulia Utsman bin Affan. Dan Utsman mengeluarkan keputusan boleh. Maka itu armada laut pertama, kapal-kapal perang pertama yang berangkat yang ada dalam Islam. Sebelumnya Muawiyah sudah menyarankan kepada Umar bin Khattab, tetapi Umar tidak mengizinkan karena melihat kondisi lautan dan jumlah manusia, sehingga kalau berangkat semua dengan kapal laut nanti, dan kalau terjadi sesuatu binasa, habis sudah. Begitu Utsman menjadi khalifah setelah wafatnya Umar bin Khattab, maka Muawiyah kembali memberikan saran, kita harus punya pasukan atau armada atau angkatan laut. Diizinkan oleh Utsman. Maka dibuatlah kapal-kapal besar dan berangkatlah mereka berjihad ke Istanbul, dulu namanya Konstantinia, pada tahun 28 Hijriyah. Dan Muawiyah ditunjuk langsung sebagai amirnya, pemimpinnya, dan ikut bersamanya sahabat-sahabat besar. Dan itu jihad yang dikabarkan oleh Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam, yang Nabi SAW mengatakan mereka seperti duduk dalam singasana, itu yakni menerjang ombak itu terus. Itu yang pertama, itu baru ada. Pada zaman Nabi SAW hanya ada darat dengan kuda. Kuda pun minim mereka. Tidak banyak yang memiliki kuda. Kebanyakan onta.
unta. Ya. Nah, ini penting sekali. Turhibu nabi, yang kamu dapat menakut-nakuti dengannya, dengan kekuatan kamu, memperlihatkan kekuatan kamu, musuh Allah dan musuh kamu. Dan yang lain, wa akharina min dunihim, selain dari mereka, la ta'lamunahum, yang kamu tidak mengetahui mereka. Allahu ya'lamuhum. Jadi banyak musuh, ada yang kamu ketahui, ada yang kamu tidak tahu. Kalau kamu telah mempersiapkan kekuatan semampumu yang dapat menakuti mereka yang kamu ketahui, dan juga dapat menakuti mereka musuh-musuh yang kamu belum mengetahuinya. Wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillah yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Apa saja yang kamu infakkan, ya, apa-apa yang kamu infakkan berupa sesuatu, apa saja di jalan Allah, niscaya Allah akan menunaikan, yakni membayarnya, memberikan pahala kepada kamu, dan kamu tidak akan dikurangi, dizalimi. Berarti salah satu infak atau bagian dari zakat adalah untuk persenjataan. Dahulu Khalid bin al-Walid, sahabiyun jalil radhiyallahu ta'ala anhu, menginfakkan hartanya semuanya, diwakafkannya untuk persenjataan, perlengkapan. Oleh karena itu Nabi SAW menegur Umar bin Khattab yang menagih zakat dari Khalid, karena Khalid sudah mengeluarkan semuanya. Ya, nah, itu dia. Berarti salah satu kepentingan besar bagi negara adalah sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan. Oleh karena itu Nabi SAW senantiasa mengadakan perlombaan kuda yang terlatih maupun yang tidak terlatih. Kalau sekarang apa? Pesawat, tembak, rudal, dan lain sebagainya. Hanya Islam tentu menentang persenjataan yang dapat memusnahkan manusia, seperti nuklir. Itu dapat memusnahkan manusia, dan akibat dari itu radiasinya sampai bertahun lama. Itu tentu diharamkan oleh Islam dan ditentang, karena yang akan terkena bukan hanya yang berperang, tapi masyarakat sivil pun akan terkena. Kalau ingat bom Hiroshima dan Nagasaki sampai sekarang, ya, bagaimana Amerika ngebom Hiroshima dan Nagasaki itu, bom nuklir. Iya, lihat akibatnya. Dan tentu Islam menentang persenjataan itu. Tidak dibenarkan kalau persenjataan yang memusnahkan atau dapat memusnahkan umat manusia yang tidak turut berperang. Tidak turut berperang, itu tidak boleh jadi sasaran. Dan itu dilakukan oleh Amerika ketika menyerang Irak. Berapa ratus ribu penduduk Irak yang wafat saat itu, padahal tidak ada salah. Dan sekarang Yahudi yang sebetulnya dibantu, itu yang melakukan adalah
Amerika. Amerika selalu berada. Amerika itu Yahudi, Yahudi itu Amerika. Itu. Baik, kita lanjutkan. Bab ke-42. Babul kismati wa ta'liqil qinwi fil masjid. Babul kisma, al-kisma pembagian. Yakni pembagian harta. Harta bisa dari harta zakat seperti zakatul fitri atau zakat lainnya, atau pembagian harta jizyah atau yang lain, ya, di masjid. Yakni bab ini babul kismah, bab penjelasan mengenai dibolehkannya membagi atau membagi harta fil masjid, di masjid, untuk kemaslahatan kaum muslimin. Kalau sekarang mungkin ada bansos, orang membagi sembako kepada masyarakat, kepada jamaah, baik itu berupa uang atau apa. Boleh di masjid selama ia tidak mengurangi hak orang yang sholat. Yang untuk itu didirikan, dibangun masjid. Ini babul kismah. Boleh membagi harta di masjid. Harta untuk kemaslahatan kaum muslimin. Harta zakat yang dikumpulkan di masjid. Harta berupa jizyah, berupa kharwat, lain-lain, untuk keumuman kemaslahatan kaum muslimin, dibolehkan di masjid. Wa ta'liqil qinwi, demikian juga menempatkan sesuatu, sonduk misalnya, untuk orang bersedekah di situ, ya, atau meletakkan sesuatu yang bermanfaat di masjid untuk kemanfaatan umum, seperti air mineral, gitu, taruh di situ atau orang ambil. Hal ini dia, itu makna yang ta'liqul qinwi, menggantungkan al-qinwu. Qinwu itu apa ya, pelepah kurma katanya, semacam itu. Yakni tempat untuk meletakkan sesuatu, dinar, dirham, nanti disedekahkan, dibagikan kepada kaum muslimin. Kalau kita ada tromol misalnya, di situ ditaruh orang, ini ditulis misalnya tromol ini untuk anak-anak yatim gitu. Anak-anak yatim diletakkan di situ, tidak diedarkan. Kalau diedarkan mengganggu orang dan memaksa. Tapi ditaruh di situ, itu dia yang taruh. Itu dikiaskan dengan kismah. Kismah. Meletak berarti meletakkan sesuatu, menempatkan sesuatu di masjid untuk kemanfaatan umum, boleh. Apa? Air mineral dan lain sebagainya yang bermanfaat bagi kemanfaatan umum, yang orang bisa mengambilnya. Atau ditaruh di situ seperti sonduk atau tromol untuk disedekahkan pada anak-anak yatim. Itu ditulis. Itu. Misalnya, disedekah untuk anak-anak yatim, untuk fakir miskin. Itu.
Nanti kaum muslimin bisa memasukkan di situ. Itu. Ini makna al-qismati wa ta'liqil kinwi fil masjid. Di masjid. Kemudian al-imam menjelaskan tentang makna al-kinwu, al-izku dan seterusnya secara bahasa. Kemudian beliau membawakan hadis nomor 421, yaitu hadis mu'allaq. Karena Ibrahim bin Tahman zahirnya bukan syekh beliau, dan umumnya ulama mengatakan hadis ini mu'allaq. Akan tetapi Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa hadis ini telah dimausulkan, disambung sanadnya oleh Al-Imam Abu Nuaim Al-Asbahani fi mustakhrajihi, di mustakhrajnya, dan Al-Imam Al-Hakim di kitabnya Al-Mustadrak dari jalan Ahmad bin Hafs bin Abdullah An-Naisaburi an abihi an Ibrahim bin Tahman. Ya, berarti termausul hadis ini. Ibrahim bin Tahman an Abdul Aziz ibni Suhaib an Anas radhiyallahu anhu qala. Al-Imam rahimahullahu ta'ala meriwayatkan secara mu'allaq sampai kepada Anas, yakni Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, Utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bimalin minal Bahrain. Diberikan kepada Nabi harta dari Bahrain. Bahrain sekarang orang panggil. Yakni harta kharaj. Datang dari Bahrain. Faqala, bila datang maka beliau bersabda, unsuruhu fil masjid. Asyahid di sini. Tebarkanlah ia di masjid. Hartanya itu berupa uang. Uang dirham. Berarti logam ya. Uang dirham. 100.000 dirham diletakkan di masjid. Nabi katakan unsuruhu, sebarkan ia, tebarkan ia, maksudnya letakkan ia fil masjid, di masjid. Wa kana aktsara malin utiya bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu harta terbanyak yang pernah datang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena harta di dalam Islam untuk negara dan untuk dikembalikan kepada kemaslahatan kaum muslimin, ada ghanimah, ada jizyah, ada kharaj. Ini dalam riwayat mursal sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hafidh, harta itu sebanyak 100.000, yakni 100.000
dirham. Kemudian yang keempat, harta zakat. Kalau zakat itu diberikan orang ke pemerintah, nanti pemerintah yang akan membagikannya. Karena zakat itu boleh orang per orang itu sendiri yang mengeluarkannya dan memberikannya, boleh diberikan kepada ulil amri, pemerintah, dan nanti pemerintah yang menyalurkannya kemana. Berarti ada 4 harta negara. Atau yang dapat ini diatur oleh negara, itu 3 yang mutlak harus diatur oleh pemerintah: ghanimah dan jizyah dan kharaj. Adapun zakat itu tergantung yang mengeluarkannya. Kalau ia memberikan kepada pemerintah, nanti pemerintah yang menyalurkannya. Ya. Nah, kalau sekarang sudah ada hasil bumi ini dan itu dan lain sebagainya. Adapun pajak sama sekali tidak ada di dalam Islam yang memajakkan kepada kaum muslimin khususnya. Ya. Ini harta terbanyak yang pernah datang kepada Rasulullah SAW, 100.000 dirham. Ya, ini berapa 100.000 dirham? Dirham itu perak. Dirham itu perak. Berapa harga perak sekarang ini? Enggak sampai kali. Enggak. Oh, harga perak berapa? 23, 24 ribu, 25. Berapa? 25 ribuan atau 24? Nggak tegas itu. Kalau 24 ribu atau 25, kira-kira sekitar 7 miliar. 7 miliar ada di masjid. 7 miliar. Kalau dihitung dengan rupiah. Ya, dihitung dengan rupiah. Itu kalau peraknya berapa harganya, dia akan cepat berubah. Nah, setelah diletakkan oleh sahabat di masjid, fakharaja Rasulullah SAW ila shalah. Maka Rasulullah SAW keluar untuk salat, yakni keluar ke masjid untuk mendirikan salat. Walam yaltafit ilaihi, dan beliau tidak menoleh ke uang itu. Allahu Akbar. Nabi yang mulia. Ini contoh bagi umat beliau, khususnya para pemimpin, agar tidak terpengaruh dengan harta. Walaupun harta di hadapan dia 100.000 dirham, mungkin itu menggunung, bertumpuk, itu ditaruh di masjid. Kalau uang rupiah sekarang 7 miliar, seberapa banyak itu? Pasti mata kita semua tertuju. 7 miliar. Mungkin tidak khusyuk salatnya. Jauh perbedaan kita itu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nabi yang mulia, lihat. Walam yaltafit ilaihi. Nengok aja enggak. Falamma qada as-salata, tatkala beliau telah menyelesaikan salatnya, beliau datang
Datang, fajalasa ilaihi. Lalu beliau duduk di hadapan uang itu. Dia sudah selesai salat, beliau datang ke tempat di mana uang itu diletakkan dan beliau duduk. Di depannya uang begitu banyak gitu. 100.000 dirham. Apa yang beliau lakukan? Fama kana yara ahadan illa a'tahu. Tidak beliau melihat seseorang, melainkan beliau berikan. Ini uang untuk kemaslahatan kaum muslimin. Itu. Terus saja. Izja'a al-Abbasu. Sampai datang Abbas, paman beliau. Jadi sahabat dia dengar, juga datang. Tapi kita lihat akhlak mereka. Mereka kan ikut sholat bersama Nabi. Dan tidak ada yang mengambil uang itu tanpa seizin beliau. Gak ada. Padahal uang itu jelas-jelas itu ada. Ini pelajaran juga bagi umat. Begitulah kaum salaf. Tidak ada yang mencuri. Kalau sekarang sembunyi saja diambil. Korupsi begitu banyak, triliun korupsi. Apa saja untuk bansos dikorupsi. Bahkan yang lagi rame kuota haji triliun. Allahu Akbar. Mengerikan. Ini manhaj kaum salaf. Gak ada yang berani mengambil. Ini tarbiyah dan tasfiyah dari Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Berarti juga agama yang bisa memperbaikinya. Hukuman tidak mempan. Berapa yang sudah ditangkap oleh KPK? Tetap saja din, agama, dan perjalanan kehidupannya, suluknya mengikuti salafun as-salihin yang benar. Tidak berarti mereka juga tidak ada salah, tidak. Tapi galibnya masyarakat mereka seperti itu. Datang Abbas, maka faqala, dia berkata, ya Rasulullah, a'tini, ya Rasulullah, berikan kepadaku harta ini. Fa inni fadaitu nafsi wa fadaitu aqilan. Sesungguhnya aku akan menebus diriku sebagai tawanan dalam perang Badar. Kan tawanan boleh membayar, tebus dia bebas. Dan aku pun akan menebus Aqil. Aqil yakni keponakannya, saudaranya Ali bin Abi Thalib. Keduanya tertawan dalam perang Badar. Karena Abbas ikut kaum musyrikin waktu itu bersama Aqil. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khudh, ambil." Baru berani, diizinkan baru ambil. Lafaznya umum kan? Ambil. Berarti boleh berapa aja. Khudh, ambil. Fahasa fi sawbihi. Fahasa itu dia mengambil dengan penuh kedua tangannya ini, masukkan ke pakaiannya. Kelihatannya mungkin pakaiannya itu ditebar dulu, ya, taruh masuk gitu. Ya. Thumma dhahaba yuqilluhu falam yastati'. Lalu dia pun mulai membawanya, tetapi tidak mampu, berat, uang logam. Mungkin banyak ini.
Faqala, maka dia berkata, ya Rasulullah, mur ba'dahum yarfa'hu ilayya. Wahai Rasulullah, perintahkan sebagian sahabat untuk mengangkatnya kepadaku. Beliau menjawab, qala la, enggak. Ambil, bawa sendiri, maksudnya seperti itu. Qala farfa'hu anta alayya. Kalau begitu engkau bantu aku naikin ke atas itu. Kalau beliau berkata, la, enggak mau, bawa sendiri. Salah sendiri, kenapa mengambilnya begitu banyak, dia tidak mampu. Tapi Nabi Karim ya, tidak melarang dia diam saja Rasulullah. Karena beliau sudah mengucapkan khuz, ambil. Ya ini sepuas semua ambil. Ya ambil banyak gitu. Ya. Fanasara minhu. Maka Abbas pun menebarkan lagi. Ya ini dikurangi. Thumma dhahaba yukilluhu. Faqala ya Rasulullah mur ba'dahum yarfa'hu. Qala la. Qala farfa'hu anta alayya. Qala la. Fanasara minhu. Seperti itu lagi, belum sanggup membawanya. Ya Rasulullah, perintahkan orang lain untuk membantuku membawanya. Enggak. Bawa sendiri. Engkau lah bantu aku. Tidak. Sampai berapa kali itu? 3 kali, iya. Sampai 3 kali ya. Qala la, fanasara minhu, thumma ihtamalahu. Kemudian ia pun memaksakan untuk membawanya, fa'alqahu ala kahilihi, dibawa lalu ditaruh di sini langsung. Zen ini udah bisa dia jalan. Thumma talaqah, berangkatlah dia. Ya ini Abbas itu diperintah khudh, ambil, maka dia ambil. Terlalu banyak barangkali, tidak bisa diangkat. Minta bantuan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak mau. Atau suruh orang buat bantu saya, enggak. Bawa sendiri. Sampai sekali ya, 1 kali. Kedua kali ya. 2 kali. Yang ketiga kali dia kurangi lagi. Kemudian dia akhirnya membawanya dan ia letakkan di kedua pundaknya sini. Kemudian dia berangkat. Famazala Rasulullah SAW yudbi'uhu basaruhu. Maka senantiasa Rasulullah SAW mengikuti dengan pandangan matanya. Hatta khafiya alaina. Sampai lenyap dari pandangan kami. Abbas itu bawa harta itu. Ajaban min hirsihi. Beliau heran karena tamaknya, rakusnya itu. Famaqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak beliau, ya tidak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri, wasamma minha dirhamun. Tidak ada di situ satupun dirham, habis semuanya. Berarti beliau tidak dapat apa-apa. Begitulah pemimpin memang, untuk kemaslahatan masyarakat. Dan itu mengentaskan kemiskinan, kefakiran dan kemiskinan. Ditebar itu, diberikan. Ya, ini contoh yang sangat baik bagi umat Islam umumnya, dan khususnya kepada para pemimpin negeri atau negara, bahwa uang yang diperoleh adalah untuk kemaslahatan dan kebaikan umat, rakyat. Lihat Nabi yang mulia, tidak beliau berdiri, melainkan tidak tersisa di situ satupun dirham.
habis sudah bawa. Terutama Abbas, Zain sudah dia bawa itu. Banyak, taruh di sininya. Dan Nabi SAW kata, ambil. Siapa yang dilihat dikasih semuanya. Entah berapa dikasih. Kan tidak dihitung tuh kelihatannya dikasih. Kehendak Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Berarti maslahatlah para sahabat itu. Ya? Nah, menunjukkan bahwa negara atau negeri yang atau pemimpin negeri dan bawahannya adalah mementingkan untuk menghapuskan kemiskinan, kekurangan. Karena Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam tidak melihat seseorang yang sangat kurang, melainkan beliau menyeru agar bersedekah. Imma beliau bantu langsung jika beliau ada, atau beliau perintahkan sahabat. Karena kehidupan beliau bukan mewah, itu bukan, tapi cukup ada. Kadang-kadang tidak ada. Ingat kisah seorang perempuan dengan 2 orang anaknya datang ke rumah, salah satu rumah Nabi, yaitu Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Minta sesuatu. Aisyah tidak punya sesuatu kecuali apa? Sebiji kurma. Diberikan sebiji kurma. Istri pemimpin besar Nabi yang mulia, rumahnya seperti itu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memberikan, yakni tidak akan melihat orang yang kekurangan, kemiskinan, maka beliau menyeru kepada para sahabat, bantu. Berarti menghapus, menghilangkan kemiskinan itu bagian besar dari pekerjaan negara. Ingat kisah, datang satu kaum yang pakaiannya minim betul, miskin. Kita pernah membacanya di Kitabul Ilm, dari kitab yang saya susun, hadis riwayatan Imam Muslim, yang di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sanna sunnatan fil Islam." Saya kira antum ingat hadisnya. Datang orang-orang itu miskin, sedih Nabi sallallahu alaihi wasallam melihatnya. Berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak boleh ada orang-orang yang seperti ini. Yang beliau ketahui, umatnya tidak boleh ada. Kalau para pemimpin ingin mengikutinya, yakni mengikuti contoh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, maka dia pun harus menghapus dan menghilangkan kemiskinan itu. Dan itu pekerjaan berat. Dan harusnya di negeri kita bisa. Ini negeri subur, makmur, berpenghasilan besar sekali, yang harusnya diolah oleh anak-anak negerinya, jangan diberikan diolah oleh orang-orang asing. Dan untuk kemaslahatan mereka, untuk kemaslahatan mereka. Di Papua itu ada gunung emas
Tapi bagaimana kehidupan orang Papua? Allahu Akbar. Miskin orang Papua itu. Padahal di daerah mereka ada gunung emas. Apa namanya? Freeport. Siapa yang mengolah? Mereka. Ya antum tahu lah. Lambat pertumbuhan di Papua itu. Miskin masyarakatnya, apa? Nah, ini terjadi ketimpangan. Begitu juga daerah. Apa yang tidak ada di negeri ini dari hasil bumi. Rabbuna Jalla Dzikruhu memberkahi negeri-negeri Islam. Semuanya ada keberkahannya. Timur Tengah yang begitu gersang, ada apa? Minyak. Oleh karena itu dalam hadis yang sangat terkenal, sudah dekat waktunya orang-orang saling memanggil, berkumpul untuk menguasai kamu. Seperti orang-orang yang makan di piring besar saling memanggil, ayo sini makan. Yakni dengan amat mudahnya mengambilnya. Menunjukkan hadis itu menjelaskan bahwa negeri-negeri kaum muslimin berkah. Lihat saja di Indonesia ini. Ya, tapi mungkin belum begitu pandai mengolahnya. Belum begitu pandai mengolahnya. Dan banyak dikorupsi, dicuri, dan dimonopoli oleh sebagian. Ada 3 itu. Barangkali wallahu a'lam kurang cakap, tapi sebetulnya bisa. Begitu ikhwan. Asyahid tadi unsuruhu. Adapun Ta'liqul Kinwi tidak ada hadisnya, tetapi dikiaskan dengan kismatul mal fil masjid, membagi harta di masjid. Berarti meletakkan sesuatu, membagi sesuatu untuk kemanfaatan umum di masjid selama tidak mengganggu tempat sholat itu atau orang yang sedang sholat, dibolehkan berdasarkan perbuatan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, membagi-bagi uang di masjid. Tapi para sahabat nggak berebutan para sahabat, tertib apa yang diberi. Kalau kita khawatirnya berebutan, susah diatur, akhirnya masjid jadi kotor. Itu hal-hal itu perlu dipikirkan. Berarti ini masjid fungsinya besar sekali. Kemudian yang bab ke-43, bab man da'a li ta'amin fil masjidi wa man ajaba fihi. Bab mengundang orang makan untuk makan-makan di rumahnya di masjid. Manda'a, yakni mengundang orang di masjid, yakni undangannya itu diserahkan di masjid, undangan makan-makan, undangan walimah, dan lain sebagainya.
Wa man ajaba fihi, dan orang yang mengijabahkan, mengiyakan di dalam masjid. Misalnya orang fulan, antum saya undang makan ke rumah yuk. Gitu. Orang itu fulan menjawab iya. Gitu. Orang kasih undangan di masjid, undangan makan-makan, undangan walimah dan lain sebagainya. Banyak undangan. Jadi al-imam memberikan judul bab ini, boleh tidak orang mengundang orang lain atau orang-orang atau orang banyak untuk makan-makan di rumahnya, untuk atau ada walimah, gitu. Boleh apa tidak? Jawabnya boleh ini. Bahkan al-imam tidak dengan bentuk pertanyaan seperti sebelumnya, ya, tapi langsung. Man da'a li ta'amin fil masjidi wa man ajaba fihi. Lalu beliau membawakan hadis ke-422 dari jalan dari syekhnya, yaitu Abdullah bin Yusuf tadi, ya, yang sebelumnya, hadis ke-420. Qala akhbarana Malik an Ishaq bin Abdullah sami'a Anasan. Jadi dari Anas juga. Dia berkata, wajadtu Nabiy sallallahu alaihi wasallam fil masjid ma'ahu nasun. Aku mendapati Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang di masjid bersama beberapa orang, yakni bersama beberapa sahabat. Faqumtu, lalu aku berdiri menghampiri beliau. Maka ketika Anas mendekat, faqala li, beliau bersabda kepadaku, arsalaka Abu Talha? Abu Talha mengutusmu? Jadi seakan-akan Nabi SAW mengetahui Abu Talha yang mengutusmu. Qultu, aku menjawab, na'am, iya. Faqala, dan beliau mengatakan lagi, li ta'amin, untuk makan-makan. Qultu, aku menjawab, na'am, iya. Qala liman ma'ahu, maka beliau bersabda, berkata kepada orang yang, yakni orang-orang yang ada bersama beliau, qumu, berdirilah kalian. Yakni kita datang ke tempat Abu Talha. Dari sini keluar faedah. Pertama, sesuai dengan judul bab yang diberikan oleh al-imam, boleh mengundang orang-orang di masjid, undangan makan, undangan walimah, dan lain sebagainya. Yang kedua, boleh mengajak orang lain, walaupun yang diundang kita, dengan syarat orang yang mengundang ridha. Kita sudah dzan bahwa dia membolehkannya. Karena kan yang diundang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi beliau mengajak para sahabat, qumu fantalaka, ya. Lalu beliau berangkat bersama para sahabat, wantalaqtu baina aydihim, dan aku pun jalan di depan mereka, mengabarkan kepada Abu Talha dan Ummu Sulaim, Rasulullah SAW bawa orang banyak, makanannya sedikit. Gak cukup. Itu ada mukjizat Rasulullah SAW yang nanti kelengkapan hadisnya di tempat yang lain. Antum bisa membacanya. Ini hadis panjang. Jadi Anas cepat-cepat pulang, karena Rasulullah SAW mengajak orang banyak di masjid. Kebingungan kan kalau makanan sedikit. Nah, ini undang makan seperti yang saya ceritakan. Rasulullah SAW pun ngumpul makan-makan, tapi tidak ada ritual. Kaum kita ini suka ada upacara keagamaan, tahlilan, ini, itu, macam-macam. Ini lihat Nabi, makan ya makan.
Seperti hadis yang sebelumnya pernah kita baca, neneknya Anas bin Malik pernah mengundang makan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW datang untuk makan dulu. Diundang makan, dia makan dulu. Kemudian beliau baru mengajak yang lain sholat jamaah. Ya. Demikian. Kemudian bab yang ke-44, babul qada'i wal li'ani fil masjid. Bab kebolehan memutuskan perkara. Di antaranya perkara li'an. Pertengkaran suami istri, ada hukum li'an ya. Di masjid. Yani boleh tidak memutuskan perkara di masjid. Lafaz qada bersifat umum, lafaz li'an bersifat khusus. Ya, ini berarti atful khas alal am. Jawabannya ada di hadis 423. Haddatsana Yahya, ini Yahya ibnu Musa, akhbarana Abdul Razzaq yani bin Hammam as-San'ani, qala akhbarana Ibnu Jurayj, qala akhbarani Ibnu Shihab an Sahal bin Sa'ad. Al-Imam rahimahullahu ta'ala meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada Sahal bin Sa'ad, anna rajulan qala, seseorang pernah bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita, kabarkan kepadaku bagaimana, apa yang harus aku lakukan ketika rajulan, apabila seseorang wajada ma'a imra'atihi rajulan ayaktuluhu. Ya Rasulullah, beritahukan kepadaku bagaimana pendapatmu atau apa yang harus aku lakukan. Seseorang mendapati bersama istrinya orang lain. Apakah ia membunuhnya? Bolehkah ia membunuhnya? Nah, ini ada kisahnya. Turun ayat mengenai hukum li'an. Lalu diterangkan oleh Sahal bin Sa'ad, rawi hadis, fatala'ana fil masjidi wa ana syahidun. Lalu keduanya melakukan li'an di masjid dan aku sendiri menyaksikannya, hadir. Berarti memutuskan perkara, baik dia sebagai qadi atau pemimpin di masjid, boleh berdasarkan hadis ini. Di antaranya adalah perkara yang berkaitan dengan suami istri. Ya. Itu salah satu dari fungsi masjid lagi. Salah satu dari fungsi masjid lagi. Nah, kalau sekarang kan sudah ada tempat, ya, sudah ada tempat di pengadilan agama yang berkaitan dengan hukum Islam, ya, kaitan dengan hukum Islam. Karena apabila hukum-hukum pelanggaran-pelanggaran itu telah dijelaskan di dalam syariat Islam, maka manusia tidak boleh membuat hukum yang lain selain hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila pelanggaran-pelanggaran itu tidak ada keterangannya di dalam agama, maka manusia boleh membuatnya, boleh membuat peraturan. Perkara ini pelanggarannya demikian.
pencurian. Kalau pencuri segini sudah sampai nisabnya, maka ia harus dipotong tangannya. Gitu. Saya kira kalau dilaksanakan hukum itu, maka akan terhenti 1 juta lebih pencurian. Mungkin lebih. Orang akan mikir, putus tangannya. Dan cacat seumur hidup. Ya, orang tahu, pencuri, korupsi. Potong tangannya. Selesai sudah. Itu hukuman. Itu sudah ada dalam agama. Tidak boleh diubah. Tidak boleh dibuat yang lain. Gitu maksudnya. Apabila sudah ada di dalam agama, maka tidak boleh manusia mengubahnya. Tidak boleh membuat tandingan yang lain. Tidak boleh. Tetapi apabila tidak ada di dalam agama, hukum-hukum dunia pelanggaran, seperti pelanggaran lalu lintas dan lain sebagainya, maka pemerintah boleh membuat satu undang-undang hukum. Gitu. Paham ya? Gitu. Nah, salah satu yang ada adalah hukum li'an, masalah pertengkaran, masalah yang berkaitan dengan suami dan istri, itu dalam bab nikah tentunya. Ya. Nah, sekarang sudah ada itu pengadilan agama kan, berdasarkan syariat Islam. Bab selanjutnya, bab ke-45, bab idza dakhala baitan yusalli haitsu syaa aw haitsu umira wa la yatajassasu. Bab apabila seseorang masuk ke rumah orang lain, yakni ia diundang ke rumah orang lain dan dia masuk ke dalam, ia boleh sholat di mana ia mau atau di mana ia diperintah untuk sholat. Misalnya dia diundang, fadhal masuk. Dia masuk ke salah satu ruangan, ya, ruang tamu. Maka dia izin, saya mau sholat di situ. Atau tuan rumah bilang, oh ya tempat sholat di sini, gitu. Nah, sholat di sini, boleh. Wala yatajassasu, dan jangan dia mencari-cari tempat kesana kemari. Paham ya? Nah, ini pembahasan apakah izin pertama berlaku secara umum atau perlu khusus. Gitu. Izin yang secara umum adalah bolehnya masuk ke rumah orang tersebut. Berarti itu izin, dia sudah diizinkan, berarti dia boleh sholat di bagian tertentu dari rumah itu. Atau dia menunggu diperintah. Jadi di sini tempat sholat. Biasanya umumnya para fuqaha mengambil yang pertama, yakni boleh dia sholat di mana saja, di tempat dia masuk di situ, dan dia jangan cari-cari tempat masuk ke kamar apa enggak, bukan begitu. Jadi segitu dia dibawa masuk ke satu ruangan, ruang tamu, nah dia bisa sholat di situ. Atau dia menunggu bertanya kepada tuan rumah di mana saya bisa sholat. Kalau saya bisa sholat. Dibawakanlah hadis yang diringkas oleh Al-Imam, dan nanti pada hadis ke-425 akan dilengkapkan oleh Al-Imam. Hadis 424, haddatsana Abdullah bin Maslamah bin Qa'nab al-Qa'nabi qala haddatsana Ibrahim bin Sa'id an ibn Shihab al-Mahmud bin Rabi' an Idban bin Malik. Mahmud bin Rabi' sahabat kecil. Semasa Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup, dia berumur kurang lebih 5 tahun. Ya. Dia menerima hadis ini tentu dari Idban bin Malik.
anna Nabi sallallahu alaihi wasallam atahu fi manzilihi, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengunjungi rumahnya. Sebabnya kenapa? Nanti di hadis 425 akan diluaskan oleh Al-Imam. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Itban, "Aina tuhibbu an usalliya min baitik?" Di mana engkau suka aku salat dari bagian rumahmu? Untuk dijadikan oleh Itban sebagai tempat salat. Qala, berkata Itban, fa asyartu lahu ila makanin. Lalu aku mengisyaratkan kepada beliau ke suatu tempat di situ, di pojok atau bagian dari rumahnya. Maka Nabi SAW salat di situ. Faqaddara Nabi SAW wa safafna khalfahu. Lalu Nabi SAW bertakbir dan kami bersaf di belakangnya. Fasalla rak'atain, dan beliau salat 2 rakaat. Hanya ini dua kejadian Nabi SAW salat sunat berjamaah di luar bulan Ramadan. Kejadian pertama ketika beliau diundang makan oleh neneknya Anas bin Malik, Mulaikah. Maka beliau makan dulu, karena beliau tergantung orang undang apa. Undang makan, makan dulu. Dan makan, dia makan dulu. Sudah selesai makan, baru kan beliau mengajak Anas, ya, neneknya itu, untuk sholat. Itban mengundangnya agar beliau sholat di salah satu bagian dari rumahnya untuk dijadikan bagian itu sebagai masjid. Berarti tabarruk dengan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ditabarrukkan. Boleh. Yang lain enggak boleh. Ngambil airnya itu, berebutan airnya, enggak boleh. Tidak ada dalilnya. Itu gulu namanya. Kalau Nabi SAW boleh. Nabi mencukur rambutnya, bagi-bagi. Zatiyah Nabi yang mulia SAW. Air wudunya kan antum sudah baca. Berebutan sampai hampir mau berkelahi. Berebut. Dan Nabi SAW tidak apa-apa, ditabarrukkan. Yang lain tidak boleh. Zatiyahnya, zatnya. Ya, tidak boleh. Fasalla rak'atain situ, ya. Dan Nabi SAW salat dulu. Datang ke tempat Itban sampai beliau berkata, Aina tuhibbu an usalliya laka min baitik. Dalam salah satu naskah lakanya tidak ada. Jadi aina tuhibbu an usalliya min baitik. Di mana engkau suka aku salat dari bagian rumahmu? Situ. Nah, beliau langsung salat dulu. Selesai salat, beliau mau pulang, ditahan sama Itban. Kita sudah masak-masak, baru makan-makan. Makan-makan. Nanti kita akan baca hadisnya insyaallah ta'ala pada Sabtu yang akan datang. Hadis cukup panjang, 425. Semoga yang sedikit tadi dari keterangan mengenai sebagian permasalahan masjid, yaitu menamakan masjid dengan nama orang yang membangunnya, dengan nama sukunya, dengan nama daerahnya, boleh. Yang kedua,
membagi uang untuk kemaslahatan umum atau membagi sesuatu di masjid untuk kemaslahatan umum selama tidak mengganggu tempat salat dan orang salat, di mana masjid didirikan untuk itu. Masjid kan didirikan untuk apa? Untuk salat. Berarti itu tidak boleh terganggu. Kalau terganggu jangan di luar, itu dia. Paham ya? Kemudian meletakkan sesuatu di masjid untuk kemanfaatan kaum muslimin, seperti menyediakan air atau ada makanan dan lain sebagainya. Misalnya di bulan Ramadan, ya, orang banyak menyediakan makanan berbuka, ya, itu, atau meletakkan sesuatu sonduk untuk orang menyimpan atau memberikan sedekahnya di situ dan untuk kemaslahatan kaum muslimin, ya, tidak mengapa. Ya, sudah ada hadisnya. Kemudian juga yang ketiga, mengundang orang di masjid untuk makan atau menyerahkan undangan walimah dan yang semisalnya, tidak mengapa. Yang keempat, yakni memutuskan perkara di masjid. Ini tentunya qadhi. Sekarang sudah ada tempat-tempat khusus. Tempat-tempat khusus. Yang kelima, itu nanti akan kita lanjutkan pembahasan. Hadis ke-425. Barangkali ini, ikhwan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.